Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi praktikum desain grafis. Sebelumnya kita pakai Corel, sekarang kita pakai Adobe Photoshop. Kita buka dulu untuk Adobe Photoshop-nya, ya. Ini tampilannya. Kemudian kita buka. Hari ini kita akan coba untuk menyeleksi gambar, ya, menyeleksi gambar menggunakan polygonal lasso, ya. Saya buka file open. Saya gunakan gambar ini, ya, gambar blimbing. Nah, ini gambarnya. Oke, saya zoom pakai Ctrl plus, ya, atau pakai zoom di bawah ini juga bisa, ya. Lebih cepat pakai Ctrl plus. Nah, ini saya zoom, ya, lebih besar. Ini nanti gambar ini itu akan saya buat untuk blimbing yang ada di sini. Itu warnanya tetap, tapi yang lainnya nanti akan saya buat menjadi warna hitam putih. Atau kita nanti akan membuat warna berbeda dalam gambar. Jadi ini warnanya berbeda, ya. Langkah yang pertama, saya pilih Move Tool, ya. Langkah yang pertama kita duplikat layer dulu. Duplikat layer fungsinya untuk apa? Untuk melihat perbedaan hasilnya. Itu duplikat. Kita bisa klik kanan, pilih duplikat layer, ya, seperti ini nanti hasilnya. Atau kalau saya kembali, saya bisa gunakan Ctrl J. Nah, ini juga sama. Itu juga untuk digunakan untuk duplikat layer. Nah, kita nanti akan seleksi. Saya pakainya polygonal lasso tool, ya, polygonal lasso tool. Nah, seperti ini caranya. Kita akan menyeleksi di sini. Saya zoom dulu pakai Ctrl plus, ya, biar gambarnya besar. Nah, untuk berpindah menjadi sebuah tangan, ya, kita geser-gesernya nggak pakai tombol ini, ya, lebih enak. Saya gunakan tombol spasi di keyboard. Nah, nanti ada gambar tangan. Nah, ini kalau geser-geser lebih enak, ya. Kita akan melakukan seleksi, ya, dari sini, ya, dari sini. Ini tinggal diklik, ya. Kita tinggal klik bentuk gambarnya. Mungkin kalau pemula pelan-pelan saja, ya. Karena ini kalau mau kembali pakainya backspace, ya. Yang pemula pelan-pelan saja. Yang penting kita sampai ke pinggir-pinggirnya. Nah, kalau sudah kita letakkan, kita gabungkan dengan, nah, sebelum ini. Ini kita sudah berhasil menyeleksi sebuah blimbing, ya. Sudah kita lakukan seleksi menggunakan polygonal lasso. Kemudian kita klik tombol menu select, ya, select. Saya gunakan fungsi inverse. Fungsi inverse ini digunakan untuk menyeleksi bagian luar. Kalau tadi saya nyeleksinya di dalam, inverse ini berarti dibalik. Atau kita bisa gunakan tombol Shift plus Ctrl I, ya. Ini oke, ini menyeleksinya dibalik, ya. Seleksinya berada di luar. Berikutnya saya klik menu select, pilih modify, kemudian pilih feather atau Shift F6. Ini fungsinya apa? Fungsinya untuk menyamarkan apa, ya, ini di sebelah tepiannya ini biar disamarkan, ngeblur, ya. Jadi biasanya kalau kita nge-crop itu kan bagian pinggirnya kan kelihatan kaku, ya. Nah, ini fungsinya kita pakai feather radius supaya lebih smooth atau lebih nggak terlalu kelihatan, ya, kalau itu adalah hasil crop-cropannya. Nah, feather radiusnya saya isikan angka 2. Ini tentunya menyesuaikan, karena kalau semakin ukuran pikselnya besar, nanti ukuran ini juga besar,
Ya, karena ini ukurannya kecil, saya pakai feather radius-nya adalah 2. Oke, saya klik tombol OK. Nah, ini berarti sudah tepiannya nanti sudah disamarkan. Berikutnya, gambar yang ada di luar itu akan saya buat menjadi hitam putih. Jadi nanti yang terlihat warna hanya gambar yang ada di sini. Caranya kita bisa klik tombol image, pilih adjustment, kemudian pilih namanya desaturate. Ya, kita cari adjustment ini, desaturate atau shift control U. Ya. Nah, ini di sini sudah kelihatan bahwa gambar luarnya sudah berwarna hitam putih, sementara yang ada di sini masih gambarnya masih gambar berwarna. Ya, supaya ini lebih cerah gambar hitam putihnya, kita atur untuk brightness dan kontras dengan cara klik menu image, kemudian pilih adjustment, kemudian pilih brightness and contrast. Ya, kita ubah. Ini brightness-nya kita tambahkan aja. Nah, seperti ini supaya lebih kelihatan. Nah, kira-kira berapa? 95 lah. 95 ya. Kemudian kita klik tombol OK. Selesai ya. Nah, kemudian untuk menghilangkan seleksi kita tinggal klik di bagian luar ya. Ini bagian dalam, di bagian luar kita klik. Nah, ini hasilnya. Jadi seolah-olah gambar dengan berbeda ya, gambar dengan berbeda. Nah, untuk menyimpan bagaimana menjadi JPG, kita bisa klik file, save as ya, save as. Kemudian kita kasih nama. Ini kalau PSD berarti nanti jadinya Photoshop. Saya ubah menjadi misalkan JPG. JPG. Nah, kita kasih nama misalkan Blimbing ya. Saya simpan di download aja ya. Kasih nama Blimbing. Ya, Blimbing. Kita klik tombol save. Kemudian ini nanti masuk ke image option. Jadi semakin ini ukurannya nanti 32 mega ya. 32 ya. Jadi 32, kilo ya, kecil ya. Kalau semakin geser, nah ini semakin tinggi lagi. Ya, ini perkecil, klik tombol OK. Sehingga ketika kita buka gambar yang tadi kita desain ya di Explorer, nah ini hasilnya seperti ini. Nah, ini ya hasilnya ya. Hasil dari gambarnya. Nah, ini gambarnya. Oke. Kalau simpan ya kita simpan dengan file ekstensi Photoshop-nya ya, PSD. Oke, mungkin itu dulu pengenalan tentang teknik seleksi. Kekurangannya apa? Kekurangannya kalau kita pakai polygonal lasso, kalau sudah diseleksi nggak bisa diulangi. Nanti kita coba berikutnya, nanti kita pakai pen. Pen itu kita mulai menjadi titik-titik, jadi nanti kita bisa edit. Ya. Baik, saya kira cukup. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan bisa di WhatsApp group atau mungkin bisa di Google Classroom. Kuncinya apa? Saudara sering latihan. Ya, membuat desain lebih bagus itu punya saudara sering latihan. Ini yang saya maksud tadi ya, pinggir-pinggirannya tidak terlalu kelihatan. Ya. Oke, saya kira cukup. Tetap stay at home, tetap di rumah. Semoga kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi bisa terhindar dari virus COVID-19. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.